Sama seperti orang tua mereka, generasi penerus Desa Tirom masih mengalami banyak kendala, utamanya dalam mengenyam pendidikan. Untuk dapat sampai ke sekolah, perjalanan yang harus mereka tempuh begitu jauh. Sekitar 1-5 km, tergantung dari kampung mana mereka berasal. Ada belasan anak yang biasa berjalan rombongan dari kampung di pesisir menuju kampung Sugiwaras, tempat sekolah mereka berada. Perjalanan ke sekolah tidak bisa dibilang mudah. Anak-anak lebih sering menemui jalur tanah berbatu dibandingkan jalan rabat. Bahkan anak-anak ini harus menyeberangi sungai melalui sebuah jembatan yang sudah berkali-kali rusak. Jika air sungai sedang naik, permukaan air sungai menyentuh papan-papan kayu di jembatan ini. Saya bisa bilang mereka anak-anak yang hebat sekali karena tanpa didampingi orang tua, harus melalui medan-medan seperti ini. Belum lagi kalau hujan atau misalnya tercebur air, itu bahaya sekali sebenarnya perjalanan ke sekolah. Tapi mudah-mudahan kita bisa cepat sampai karena jaraknya masih jauh kabarnya ke atas bukit. Kakak-kakak yang lebih besar biasanya berada di barisan paling depan, saling menjaga kawannya. Bahaya bisa saja terjadi karena mereka berjalan melintasi kebun dan area hutan. Dimas biasa mengajak adik-adik yang lebih kecil untuk berjalan bersamanya menuju ke sekolah. Kalau Dimas tidak datang ke rumah, biasanya ada saja alasan anak-anak ini untuk membolos. Kesiangan? Kenapa? Ya gara-gara ketiduran malam. Oh, ketiduran. Jadi kamu yang biasanya suka ingetin ke teman-teman. Terus kalau misalnya adik-adik yang lain nih lagi lewat hutan atau misalnya kayak tadi lewat jembatan gitu, kamu suka bantuin tolong nggak misalnya ada yang jatuh atau apa gitu? Iya. Oh. Pernah nggak kamu kehujanan di jalan? Pernah. Pernah? Itu kamu bawa payung? Enggak. Nggak bawa payung? Berarti gimana caranya ngelindungin diri? Ya biasanya mah kalau ada rumah orang mampir kita. Oh. Kalau di kebun nggak ada rumah? Ya lepas aja. Lari aja terus ke sekolah? Jika tekad tidak kuat, tentu anak-anak bolos sekolah. Tetapi mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan demi mendapatkan pelajaran. Ada 3 ruang kelas yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan sekolah. Selain membutuhkan anggaran untuk pembangunan ruang kelas dan fasilitas pendukung belajar, SD Negeri 2 Tirom juga masih membutuhkan tenaga pengajar. Sebagian besar tenaga pendidik di sini masih honorer. Sekolah juga masih mencari guru untuk mengajar mata pelajaran secara spesifik. Guru-guru paham bahwa ada banyak sekali ketertinggalan yang harus mereka kejar. Tidak hanya soal sarana dan sumber daya manusia, tetapi juga infrastruktur desa yang belum memadai. Apalagi pas hujan ya Pak ya, karena ini kondisi jalannya seperti ini, jadi kebanyakan juga ada yang kehujanan di jalan, pulang lagi telat. Nah, kadang juga malah nggak berangkat karena cuaca tadi Pak. Malah kadang juga ada yang anak-anak tidak pakai sepatu, kurang ketat karena kondisi jalannya kayak gini, kurang memadai Pak. Jadi masih jalan tanah, ya itu tadi tidak bisa dipakai sepatunya. Bisa dipakai sepatu di sini, apalagi di sini sekolahnya juga masih tanah Pak. Murid-murid di kelas Eka dan Eva banyak yang berasal dari kampung pesisir. Mereka memaklumi ada banyak siswa yang akhirnya sering datang terlambat lantaran kondisi perjalanan. Banyak materi yang tertinggal untuk dipelajari, sementara pekerjaan rumah bagi siswa jadi menumpuk. Mereka anak-anak ini saya kasih PR, terus les lah untuk pelajaran tambahan mereka karena mereka biar tidak ketinggalan pelajaran yang karena telat itu. Di rumah Eva tak kunjung istirahat. Ia meluangkan waktu, tenaga, bahkan tempat tinggalnya untuk menyelenggarakan les tambahan bagi anak-anak kelas 1. Terutama bagi siswa yang sering datang terlambat atau tidak masuk sekolah. Ia mengajar membaca, menulis, dan berhitung sebagai dasar bagi murid untuk memahami semua mata pelajaran. Kenapa ibu sama keluarga kok mau ini meluangkan tanahnya, waktunya, biayanya gitu? Karena saya kasihan sama anak-anak. Kalau nggak belajar dari sekarang, kasihan mereka. Nanti kalau untuk masuk ke SD-nya lagi kesulitan gitu.
Keprihatinan ini dimulai karena ada banyak anak sekolah dasar yang belum mengenal huruf dan angka akibat taraf pendidikan orang tua di Desa Tirom yang masih rendah. Eva dan suaminya merelakan sebidang tanah untuk membangun PAUD. Mereka masih mengumpulkan sejumlah dana sekaligus mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus agar dapat menyelenggarakan PAUD di tanah yang sudah mereka wakafkan. Sampai saat ini mereka belum ada respon. Ya, saya berharap mudah-mudahan PAUD ini cepat ya bisa diurus, bisa resmi gitu. Soalnya untuk tahun yang akan datang ini kan kita harus mengeluarkan piagam PAUD. Nah, kemarin saya sudah konsultasi dengan Dinas Pendidikan, katanya belum bisa membuat piagam PAUD karena belum mempunyai surat izin. Salah satu potensi perkebunan masyarakat Desa Tirom adalah jengkol. Setidaknya, setiap keluarga punya 10 pohon jengkol di pekarangan rumahnya. Warga belum seluruhnya dapat menanam jengkol di area perkebunan lantaran terbatasnya lahan. Ruang gerak warga hanya sebatas kebun warisan yang sudah ada sejak zaman orang tua mereka dulu. Kebun milik warga juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional, sehingga masyarakat tidak bisa begitu saja membuka lahan. Sejak tahun 1990, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sudah mendirikan batas-batas kawasan. Apa yang dulu pernah ditanam oleh warga di lahan itu tak dapat lagi mereka panen. Pohon-pohon yang menjadi warisan nenek moyang kini tidak ada di area kebun mereka. Masyarakat jelas tahu mana batas perkebunan antara sesama warga yang biasanya dibatasi oleh pohon-pohon tertentu. Namun sejak Taman Nasional hadir 30 tahun lalu, ada satu tanda batas lagi yang harus mereka kenali, yaitu patok batas antara Taman Nasional dan tanah Desa Tirom. Ditandai dengan cagak semen berukuran 1 meter. Jika tidak diberitahu oleh warga, saya bahkan tidak dapat mengenali bahwa ini adalah patok Taman Nasional. Jarak antar patok biasanya sekitar 100 hingga 500 meter. Warga suka ngapalin nggak pohon apa, batas kebunnya, batas Taman Nasional untuk pohon-pohon apa gitu? Itu albasiah di situ, di atas ada patok juga satu lagi. Oh, jadi kalau ibu ngapalinnya itu albasiah ya. Terus albasiah juga ini kan. Cirennya. Nah, yang Taman Nasional mana? Ke sana apa ke sini? Oh, ke sana. Di kebun keluarga Sri ada beberapa patok. Warga tidak dilibatkan dalam penentuan titik patok. Berdasarkan aturan Taman Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, penentuan titik patok dan batas-batasnya ditentukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH. Kalau kita lihat sekilas mungkin kita nggak akan sadar kalau ini merupakan patok Taman Nasional karena tidak ada tulisannya Taman Nasional ataupun nomor-nomor patoknya seperti yang Taman Nasional lain misalnya. Tapi warga memang sudah tahu betul dan sudah mendapatkan sosialisasi bahwa kebun mana dan juga area mana yang masuk ke Taman Nasional dan tidak gitu. Sekretaris Desa Tirom mengajak saya melihat lebih dekat batas-batas area Taman Nasional dengan wilayah desa mereka. Plang himbauan dan aturan hukum dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terdapat di beberapa titik. Batas-batas inilah yang menjadi penyulut panas dingin hubungan masyarakat Desa Tirom dengan pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kondisi terakhir baik-baik saja, tapi bukan berarti tidak pernah ada persoalan ya. Dulu sempat terjadi sedikit gesekan. Jadi tadi kami kan di sini komunikasi yang kurang. Jadi dari pihak petugas juga kurang berkomunikasi atas permasalahan yang mereka tuntut. Jadi seringlah terjadi gesekan dulunya, waktu-waktu yang sudah. Tapi untuk saat ini dari perjalanan persoalan itu ya kami coba lebih memahami lah, saling memahami antara petugas dan warga. Saya memperhatikan ada beberapa pohon komoditi yang kini berada di area Taman Nasional seperti kopi dan coklat. Ini membuktikan bahwa area Taman Nasional pernah menjadi lahan garapan warga. Ini memang kerasa banget bedanya ya, karena ini kebun ini masih lumayan terawat, sementara ini
semak-semak ini semuanya udah full, tinggi, walaupun ada pohon-pohon kopi juga tapi ya? Iya, karena ya tadi yang saya bilang, sebelumnya ini masih jadi garapan warga. Oh jadi dulu warga pernah menggarap di kawasan ini? Iya, sempat menggarap dulunya. Kan bisa dilihat dari kopinya, Iya. masih ada sisa tanaman kopi. Nah, untuk saat ini warga hanya menggarap tanahnya. Dalam konfirmasi dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, mereka menyebutkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam penentuan titik patok, tidak semata-mata ditentukan oleh Taman Nasional saja. Perlu kami sampaikan bahwa tata batas kawasan hutan, khususnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, itu dilakukan oleh Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan atau BPKH Wilayah Lampung. Ini sesuai dengan Permen LHK nomor 93 tahun 2016, di mana kepala tata batas dilakukan oleh kepala BPKH setempat yang beranggotakan Dinas Kehutanan Provinsi, kantor Badan Pertanahan, lalu ada camat, lalu ada juga Bapeda Kabupaten Kota, dan bagian pemerintahan daerah Kabupaten Kota setempat.